Pertemuan hari ini kita akan menghitung kuartil, desil, dan persentil dari statistika data kelompok. Apa sih kuartil itu? Apa sih desil itu? Apa sih persentil itu? Ya kan? Kalau kuartil kan kemarin kita udah bahas ya waktu statistika data tunggal kan. Kuartil itu apa? Kalau di sini kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian, yaitu namanya kuartil. Ya, kalau di data tunggal kemarin kita nyari kuartil itu, ingat ya kuartil itu ada 3, ada Q1, ada Q2, ada Q3. Itu tinggal kamu urut dari data terkecil ke data terbesar, nanti tinggal kamu cari tengah-tengahnya. Ya udah, terus cari tengah-tengahnya lagi, cari tengah-tengahnya lagi, pokoknya sampai ada 3. Pokoknya membagi 4. Itu namanya kuartil. Kuartil cuma ada Q1, Q2, Q3. Nah, sekarang kita ketemu sama yang namanya desil, sama yang namanya persentil. Desil itu adalah, kalau tadi kuartil membagi 4, kalau desil membagi 10. Ya, membagi 10 bagian. Nah, makanya desil itu ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, sampai D9. Itu desil. Kalau persentil membagi 100. Ya, jadi ada persentil 1, ada persentil 1, P1 ya, P1, P2, P3, P4 sampai P99. Ujungnya 99. Jadi kalau kuartil ujungnya 3, kalau desil ujungnya 9, kalau persentil ujungnya 99. Nah, prinsip dari kuartil, desil, persentil ini sama kayak median. Ya, rumusnya pun sama kayak median ya. Rumus dari kuartil, desil, dan persentil itu sama kayak median. Sama kayak rumus median. Langkah-langkahnya pun sama kayak median. Yang membedakan apa? Yang membedakan ininya. Terletak di ini. Nih, yang di sini nih. Untuk menentukan letak kelas kuartil atau letak Q, ya entah itu Q1, Q2, Q3, maka digunakan IN bagi 4. Gimana I-nya itu? Kalau Q1 ya berarti I-nya 1. Kalau Q2 ya berarti I-nya 2. Kalau Q3 berarti I-nya 3. I-nya itu mengikuti yang ditanya di soal. Keberapa? Nah, itu I-nya mengikuti itu. N-nya itu adalah banyaknya data ya, atau jumlah frekuensi ya. Yang membedakan ini. Kuartil dibagi 4, sedangkan kalau desil letaknya dibagi 10. I-nya kalau desil tadi sampai 9. Ada D1, D2, D3, D4, D5 sampai D9. Kalau misalnya tanya D8, berarti I-nya 8. 8 kali N dibagi 10 kayak gitu. Persentil sama dengan IN dibagi 100. Nah, yang membedakan ini nih, ininya. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Nah, kalau persentil I-nya sampai 99. Jadi kalau misalnya nanti ditanya persentil ke 70, berarti I-nya 70, berarti 70 kali N, 70 kali jumlah frekuensi dibagi 100. Itu untuk mencari letak kelas ya. Jadi caranya tuh sama kayak median, langkahnya. Pertama tentukan dulu letak kelasnya. Udah ketemu nih letak kelasnya nih. Ya, udah ketemu letak kelasnya. Oh, ada di kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, atau kelas kelima. Baru bisa kita cari nilainya. Ya, ini rumus median. Ya. Kuartil, desil, persentil. Ini rumus median. Ya, sekali lagi ini tuh rumus median, yang membedakan ininya. Kalau median kan ininya kan N per 2 kan. N bagi 2 kalau median. Ya. Bentar. Kalau median ininya dibagi 2. Nah, kalau kuartil ininya ngikutin sama letak. Pokoknya ininya tuh ngikutin letak. Ngikutin ini. Ya. Kalau kuartil berarti ininya IN per 4. Kalau desil berarti ini IN per 10. Kalau persentil ini IN per 100. Sisanya itu sama kayak median konsepnya. Jadi ada FKS, ada frekuensi kumulatif sebelum. Kalau kuartil berarti sebelum kuartil, kalau desil berarti sebelum desil, persentil berarti sebelum persentil. Ada F, frekuensi kelas ya, berarti itu frekuensi kelas kuartil atau kelas desil atau persentil. Ada TB, ada I. TB itu tepi bawah, I itu panjang kelas, sama kayak median ya. Ingat ya, sekali lagi ini konsepnya sama persis kayak median. Yang membedakan ininya nih. Ya, ininya yang membedakan. Udah. Langsung aja ke contoh soal ya. Contoh diketahui data nilai ulangan harian matematika
Ya, di sini contohnya kita masih pakai contoh-contoh yang kemarin. Biar Pak Dimas tuh nggak kerja 2 kali, jadi pakai contoh yang kemarin aja ya. Dari data tersebut tentukanlah kuartil ketiga, berarti kan Q3. Desil ke-7 berarti D7. Persentil ke-60 berarti P60. Oke, kita mulai. Langsung kita jawab. Kita mulai dari menentukan Q3. Ya. Pertama, tentukan dulu letak kuartil ketiga. Q3 itu berarti kuartil atas ya, ingat ya. Q1 kuartil bawah, Q2 itu median, Q3 itu kuartil atas. Tentukan letaknya, karena di sini Q3 berarti I-nya adalah 3. Berarti 3 kali N-nya banyaknya frekuensi di situ ada berapa N-nya? 40 dibagi 4. 3 kali 10 bagi 4. Nah, sama kayak median, ini kita harus bikin tuh frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ya kemarin udah diajarin kan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini di sini 5 ya kan, 5, bawahnya 5 tambah 8 13, bawahnya lagi 13 tambah 10 23, bawahnya lagi 23 tambah 15 38, bawahnya lagi 38 tambah 2 40. Berarti 3 kali 10 bagi 4 letak dari kuartil ketiga. 3 kali 10 bagi 4 berapa? Kok 10? 40. 3 kali 40 bagi 4. Sorry tadi ya salah ya. N-nya kan 40. Berapa 3 kali 40 bagi 4? 30. 30. Mesel ya itu ya. Berarti letak Q3-nya ada di kelas keberapa? Kelas pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat atau kelima? Di mana? 4. Iya, 30 ada di sini ya. Ini kan sampai 5, ini kan sampai 13, ini sampai 23, ini 38. Nah, masuknya di sini kan. 30 itu masuknya sampai 38. Kita tandain ya. Kelas ke ya, kelas dari Q3 ada di kelas keempat. Berarti tepi bawahnya berapa tepi bawahnya? Ini kan 80, berarti tepi bawahnya dikurang 0,5, berarti itu 9,5. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Kumulatif sebelum kuartil berarti ini 23. Frekuensi kuartil berarti 15. Intervalnya 10. Panjang kelasnya 10. Udah sering diulang-ulang nih soal kayak gini, panjang kelasnya 10. Berarti kuartil ketiga kita udah bisa cari dengan rumus TB tambah IN per 4 ya. Rumus median ya, dikali I, interval pokoknya belakangnya. Berarti TB-nya tadi 79,5 ya kan, ditambah IN per 4-nya tinggal kamu kopas aja dari sini nih. Nanti 30 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartilnya 23 dibagi frekuensi kuartilnya 15 dikali intervalnya 10. Sama dengan 79 ya. Sekali lagi TB-nya belakangan aja, di jumlahnya 79,5 tambah 30 kurang 23 dibagi 15 kali 10. 30 kurang 23 berapa tuh? 30 kurang 23 kan 7 ya. 7 kali 10 70. 70 bagi 15 berapa? 70 bagi 15 coba hitung. Ya, 79,5 tambah 4,6 84,1. Ya, 84,1 itu kuartil. Ada yang mau ditanya sampai dengan kuartil? Ya, berikutnya desil ke-7 atau D7. Desil ke-7 D7. Ingat ya, desil berarti dibagi 10. Untuk letaknya dibagi 10. Ya. Bagi 10. Jadi jangan dibagi 4 lagi. Nah, desil ini udah bukan kuartil tapi desil.
IN bagi 10. Karena yang tanya D 7, berarti I-nya 7, N-nya 40 kan. Berarti 7 kali 40 dibagi 10. Berapa jadinya? 7 kali 40 bagi 10 berapa? 28. Berarti letak desil ketujuhnya ada di data ke-28. Di kelas kemana? Keempat lagi. Tadi kan nggak ada ya. Iya. Di kelas keempat. Ya, 28 masuknya di sini ya. Kalau di sini nggak cukup karena cuma sampai 23. 28 masuknya di sini. Berarti sama dong kelasnya kayak tadi ya, tapi bawahnya berarti sama. 79,5. Frekuensi kumulatif sebelum desilnya 23. Frekuensi desilnya 15. Intervalnya 10. Tinggal kamu masukin aja di rumus. Berarti TB-nya 79,5 ditambah IN per 10-nya tinggal kopas dari sini 28 dikurang FKSD-nya 23, frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi desilnya 15 dikali intervalnya 10. Berarti 79,5 ditambah 28 kurang 23 itu kan 5. 5 kali 10 50. Berapa 50 bagi 15? 3,33333 ya. 3,3 lah kita ambil, berarti 79,5 tambah 3,3 berapa jadi totalnya? Ini siapa nih yang jawab nih? Suaranya beda nih. Belum pernah dengar sebelumnya. Lanjut ya ke persentil. P60. P60. Persentil ke 60 berarti P60, berarti I-nya 60. Ini persentil ya, ingat ya. Kalau persentil dibagi 100. Jadi jangan dibagi 10 lagi atau dibagi 4. Ya, tapi udah dibagi 100. Letaknya berarti I-nya ada 60 kan? Yang tanya kan P60 berarti I-nya 60 kan? Berarti 60 kali 40 dibagi N-nya lagi 100. N-nya 40 dibagi 100. Nggak usah dihapus-hapus lagi, udah begini aja ya. Berarti 60 kali 40 bagi 100 sama dengan 24. Berarti letak P60-nya ada di data ke-24. Data ke-24 itu kelas ketiga lagi, kelas keempat lagi. Ini kebetulan sama ya. Kelasnya keempat terus kita harusnya nyarinya P berapa gitu ya, berkelasnya beda gitu ya. Tapi ya udah telanjur. TB-nya berarti sama ya, masih sama 79,5 karena kelasnya masih sama kan. FKSP-nya ini masih sama, pokoknya ini aspek-aspeknya masih sama karena kelasnya masih sama, masih di kelas keempat. Yang membedakan tuh ininya doang ya, yang tadi dibilang ininya doang. Tinggal dimasukin rumus, berarti kan 79,5 tambah 24 kurang 23 bagi 15 ya kan, kali 10. 24 kurang 23 itu kan 1 ya, 1 per 15 kali 10 berarti itu sama aja 10 bagi 15. 10 bagi 15 itu 0,6. Berarti 79,5 ditambah 0,6. Jawabannya 80,1. Ada yang mau ditanya? Sebenarnya persentilnya agak, ada yang mau ditanya?